bertempat di Pulau Dua Resto, Senayan, Jakarta, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016, Wahdah Islamiyah mengadakan konferensi pers berkaitan dalam rangka sanggahan terhadap pemberitaan Metro TV dalam program News Story Insight pada tanggal 3 Januari 2016, pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, di mana Wahdah Islamiyah dan Ketua Umumnya Dr. Honoris Causa Zaitun Rasmin LC.MA dituduh terlibat dalam jaringan terorisme di Indonesia. Terhitung setelah pernyataan Wahdah Islamiyah diterima oleh pihak Metro TV, dalam waktu 2 kali 24 jam, Ketua Umum Wahdah Islamiyah menuntut permintaan maaf dari pihak Metro TV sebanyak 3 hari berturut-turut dan memberikan kesempatan kepada Dr. Zaitun Rasmin LC.MA memberikan klarifikasi secara live di Metro TV. Konferensi pers ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh agama dan bangsa, sekaligus penandatanganan dukungan kepada Wahdah Islamiyah. Di antaranya adalah Dr. Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR, Adi Aksa Daud selaku tokoh bangsa, Iqbal Pariwangi selaku Senator DPD Sulawesi Selatan, Dai Kondang Ustadz Yusuf Mansur, Dai Kondang Kiai Haji Bakhtiar Nasir, Kiai Haji Khalil Nafis selaku anggota Majelis Ulama Indonesia, dan lain-lainnya. Dalam konferensi pers ini, Wahdah Islamiyah juga membacakan pernyataan sikapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, wassalatu wassalam ala as-sahbi wal al. Izinkan kami, Muhammad Ikhwan Jalil, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah, membacakan surat klarifikasi pemberitaan Metro TV tanggal 3 Januari 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Surat klarifikasi pemberitaan Metro TV tanggal 3 Januari 2016, nomor sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Sehubungan dengan pemberitaan Metro TV pada program acara News Story Insight NSI tanggal 3 Januari 2016 pukul 15.55 waktu Indonesia bagian Barat, di mana dalam pemberitaan tersebut ditampilkan slide yang menuliskan Wahdah Islamiyah dan Ketua Umumnya Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Zaitun Rasmin LC.MA yang disebut Zaitun Rasmin masuk dalam daftar jaringan terorisme di Indonesia. Maka menyikapi pemberitaan ini, Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah menyatakan sebagai berikut. 1. Berita tersebut adalah tuduhan yang tidak benar, sehingga bisa menjadi fitnah dan pencemaran nama baik bagi Wahdah Islamiyah dan pribadi Ketua Umumnya. 2. Karena itu kami menuntut pihak Metro TV meralat pemberitaan tersebut dalam waktu 2 kali 24 jam setelah pernyataan kami ini diterima oleh pihak Metro TV. Ralat yang dimaksud adalah dengan jalan memberikan kesempatan kepada Wahdah Islamiyah untuk meluruskan info yang tidak benar ini dalam siaran live Metro TV, dan juga pemberitaan yang berupa permohonan maaf dari Metro TV kepada Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Zaitun Rasmin LC.MA dan Wahdah Islamiyah selama 3 hari berturut-turut. 3. Wahdah Islamiyah adalah organisasi resmi yang dikenal luas oleh masyarakat serta senantiasa bersinergi dengan pemerintah, bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan dan sosial, tersebar di lebih 126 daerah di seluruh penjuru tanah air. Para pengurus Wahdah Islamiyah baik di pusat maupun di daerah-daerah aktif dalam forum antar ormas dan banyak pula menjadi pengurus MUI baik di pusat maupun di daerah. Bahkan Ketua Umum Wahdah Islamiyah telah menjadi pengurus pusat MUI sejak tahun 2010 sebagai wakil sekretaris, kemudian menjadi wakil ketua Komisi Luar Negeri. Sekarang diamanahkan menjadi salah seorang unsur pimpinan harian MUI Pusat dengan posisi sebagai wakil sekjen.
juga secara ex officio menjadi anggota Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Karena itu, pemberitaan Metro TV tersebut dapat membawa kerugian besar bukan hanya kepada Wahdah Islamiyah saja, namun juga dapat menjadi penghalang demikian banyak kebaikan bagi umat dan bangsa yang selama ini telah mendapatkan dan merasakan keberadaan Wahdah Islamiyah. Wahdah Islamiyah dalam prinsip, manhaj dan cara menjalankan programnya senantiasa mengedepankan sifat santun dan dengan cara bil hikmah, serta jauh dari kekerasan, apalagi tindakan teror. Itu sama sekali bukan karakter Wahdah Islamiyah. Bahkan Wahdah Islamiyah berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah terorisme, baik langsung melalui pernyataan pimpinan dan tokoh Wahdah Islamiyah maupun melalui kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Sulsel, Sulawesi Selatan, dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT di Makassar, bertempat di kantor pusat Wahdah Islamiyah. Begitu pula dalam forum bersama yang dihadiri langsung oleh Ketua BNPT Bapak Komjen Pol Saud Usman Nasution dalam seminar internasional Islam as a Mercy to the Universe yang diadakan oleh Pusat Studi Pengabdian Islam PSPI di Makassar. Kepada seluruh pihak yang telah membantu meluruskan pemberitaan yang tidak benar serta memberikan dukungan, kami sampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan kepada seluruh pengurus, kader, simpatisan Wahdah Islamiyah diharapkan untuk tetap tenang, tawakal menyikapi pemberitaan ini dan tetap konsisten menjalankan seluruh program kerja serta kegiatan berkhidmat kepada umat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita petunjuk dan pertolongannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Zaitun Rasmin LC.MA Ketua Umum, Haji Insinyur Haji Iskandar Kato MSI Sekretaris Jenderal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Sebetulnya kita sangat sedih juga dengan keadaan seperti ini, di mana kita sesama anak bangsa harus berhadapan seperti ini, ya. Tetapi yang tidak betul memang harus diluruskan, ya. Yang bisa merugikan harus dipulihkan, apalagi menyangkut orang banyak seperti kata moderator tadi. Wahdah Islamiyah dan saya secara pribadi sebetulnya sudah berkali-kali bisa mendengarkan tuduhan miring, ya. Bukan masalah teroris saja, ya. Ada masalah-masalah yang lain, ya. Tapi biasanya kita bersabar saja, sebab itu adalah hal yang bisa terjadi di lapangan dakwah dan lapangan perbaikan umat dan bangsa. Tetapi ketika efeknya meluas, ya, pemberitaan dan di Metro TV itu ditayangkan slide yang tidak ada A, tidak ada B, penjelasan apa terorisnya, ya, apa perbuatan kami sehingga masuk dalam jaringan teroris. Dan karena begitu banyak anggota yang merasa tersakiti dan merasa kerugian, merasa menderita kerugian, maka berdasarkan saran dari para ulama, para tokoh, kami harus melakukan klarifikasi, ya. Dan juga selain klarifikasi, ini harus diluruskan dan bila ada aspek hukum memang harus ditegakkan agar bisa menjadi pelajaran buat kita semua, sehingga kehidupan kita, kehidupan umat dan bangsa ini bisa harmonis, ya. Sebab media ini adalah aset bangsa juga, ya, harus dijaga. Dan alhamdulillah sejak reformasi media luar biasa berperan dalam kehidupan umat dan bangsa kita, majukan umat dan bangsa. Tetapi kita tidak ingin nanti ada orang-orang tidak profesional, ada oknum-oknum yang kemudian justru merusak peran media, ya. Karena itu kami dengan terpaksa harus melakukan ini, konferensi pers, dan juga menunjuk seorang pengacara untuk menangani persoalan ini, sehingga akan memberikan kejelasan dalam persoalan ini
dan sekaligus bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, sehingga kehidupan umat dan bangsa kita ke depan akan lebih baik, lebih kuat insya Allah, sebab tantangan yang kita hadapi tidak sedikit ya. Saya kira ini saja pengantar dari saya, sebab inti-inti klarifikasi kami telah dibacakan tadi. Saya akan serahkan kepada pengacara yang telah kami tunjuk, Bang Egy Sujana, dan setelah itu mudah-mudahan ada beberapa pernyataan dari para tokoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perspektif hukum, ini pemahaman saya lex spesialis, generalis. Jadi harus didahulukan melalui klarifikasi seperti ini. Karena saya diamanahkan bagaimana kalau langsung lapor ke polisi sebagai tindakan fitnah dan pencemaran. Saya kasih saran, lebih baik konferensi pers seperti ini, kemudian nanti Dewan Pers, mohon juga kita sampaikan, KPI, dan langsung kepada Metro TV-nya. Nah, apabila Metro TV tidak mau melakukan apa yang kita klarifikasi hari ini, baru tindakan hukum berikutnya kita akan lakukan. Nah, oleh karena itu dari segi saya sebagai lawyer hanya meletakkan persoalan ini dari jalur hukum itu. Selanjutnya, dalam pengertian ke depan untuk opini yang dibangun, hadirnya para tokoh ini tentunya diharapkan oleh klien kami untuk bisa semacam testimoni kalau begitu, menjelaskan bahwa Pak Zaitun dengan DPP Wahdah Islamiyahnya ini tidaklah ada sedikit pun indikasi pernah dalam kaitan jaringan dengan teroris. Kalau tadi istilah moderator melukai, saya sebagai lawyer dan sisi lain dalam dunia gerakan Islam, ini fitnah keji gitu loh. Jadi tidak sekedar melukai, ya, fitnah keji dan berdampak sangat serius kepada generasi berikut dan keluarga dan lain sebagainya. Kerugian yang dimaksud tentu tidak sekedar material, yang paling mendasar adalah imaterialnya ini, perasaan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu saya tidak tahu mulai dari siapa yang mau. Ustadz Hidayat. Saya kembalikan ke ini untuk kemudian para tokoh membuat testimoninya. Terima kasih. Silakan Ustadz Hidayat. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan yang saya hormati, Ustadz Zaitun dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan sekalian, saya kenal banget ya sama Ustadz Zaitun Rasmin ini sejak lama sekali, sejak sebelum di Medina, kemudian kuliah di Medina, kemudian tamat keluar dari Medina, kegiatan-kegiatannya sekarang. Seluruhnya adalah rangkaian tentang Islam yang sama sekali tidak ada bau-bau terorisnya. Beliau mengembangkan pola hidup dan dakwah Islam, perjuangan Islam yang mengedepankan sisi moderasi, sisi manfaat maslahat ukhuwah Islamiyah, menghadirkan bahkan pada ujung akhirnya nanti adalah kebanggaan kita sebagai orang Islam yang ada di Indonesia. Karenanya memang saya termasuk berkeberatan dengan sangat pencantuman nama beliau dan organisasi Wahdah Islamiyahnya menjadi bagian dari yang disebut sebagai list teror atau jaringan teroris maupun terorisme di Indonesia. Karena memang beliau tidak ada dalam kegiatan semacam itu, organisasinya juga organisasi formal dan karenanya tidak terkait dengan terorisme sama sekali. Dalam konteks saya sekarang di MPR maupun di DPR, di partai politik, kita semuanya pasti ingat bahwa yang namanya media itu adalah pilar keempat dalam demokrasi. Nah, karenanya mestinya media itu adalah juga yang bisa menghadirkan kredibilitas tinggi, kejujuran beritanya sehingga bisa dipercaya orang. Nah, kalau kemudian media sebagai dalam konteks ini berita dari Metro TV tadi menghadirkan berita yang tidak bisa dipercaya dan bahkan menghadirkan fitnah,
Ini pada ujung akhirnya juga nanti akan membuat orang akan mempertanyakan tentang kredibilitas daripada demokrasi. Apa dampak berikutnya? Kalau orang tidak percaya dengan demokrasi, khawatirnya kemudian pilihannya adalah terorisme. Jadi khawatir dengan berita-berita yang tidak berkualitas dari media semacam ini, nanti malah justru menumbuh suburkan ketidakpercayaan pada demokrasi untuk kemudian pada akhirnya ya sudah dukung aja terorisme. Itu pasti satu hal yang kita tolak, dan Pak Zaitun dan Wahda Islamiyah juga selalu menolak. Dan memang harusnya yang betul-betul dikoreksi adalah yang memang ada teroris. Jadi posisi kita adalah anti teroris. Posisi kita adalah bukan teroris, anti teroris, dan kita menolak segala bentuk terorisme, termasuk teror dari media sekalipun. Nah, karenanya harusnya memang yang difokuskan adalah bagaimana media dengan BNPT, dengan penegakan hukum, dengan kita semuanya konsen untuk memang menyadarkan masyarakat supaya tidak menjadi teroris dan jangan memfitnah. Ya. Karena ya sekarang ini kan ancaman di Indonesia sebenarnya sangat banyak ya. Selain yang disebut dengan terorisme, juga ada yang sesungguhnya ya kemarin polisi mengamankan Natal dan Tahun Baru. Dan alhamdulillah tidak ada apapun begitu kan. Tapi kemudian kantor polisi di Papua diserbu. Polisinya ada yang kemudian tewas, senjatanya diambil. Tapi yang nyerbu dari kelompok separatis ini tidak pernah disebut sebagai teroris. Nah ini kan jadi keasikan memplototi yang disebut sebagai teroris. Sementara yang benar teroris, yang bahkan yang jelas-jelas bertentangan dengan NKRI, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, malah tidak mendapatkan perhatian. Sampai hari ini belum pernah ada pernyataan dari polisi bahwa mereka adalah teroris. Padahal jelas itu adalah teroris. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa seharusnya media adalah menjadi bagian dari yang bertanggung jawab menghadirkan pilar demokrasi yang kuat. Karenanya media dalam konteks ini Metro TV sangat baik kalau mendengarkan katakanlah somasi ataupun keinginan dari Pak Zaitun dan Wahda Islamiyah segera koreksi, minta maaf dan beri waktu kepada Pak Zaitun untuk memberikan klarifikasi secara terbuka. Saya kira itu adalah sebuah koreksi yang moderat dan koreksi yang elegan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjutkan ke Ustadz Batiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Nasir, bagian dari Wahda Islamiyah sejak lama. Yang kedua, saya bersama Ustadz Muhammad Zaitun juga di Majelis Ulama Indonesia, juga sudah 10 tahun. Saya bersama Ustadz Muhammad Zaitun juga di Majelis Intelektual dan Ulama Muda, juga mendirikan dari awal. Saya bersama Ustadz Muhammad Zaitun juga di Ikatan Ulama dan Dai se-ASEAN. Jadi kenal baik lah bahwa keislaman yang dibawa oleh Ustadz Muhammad Zaitun dan Wahda Islamiyah ini bukan cuma tidak mengandung unsur terorisme, tetapi lebih dari itu harusnya Indonesia dan umat Islam Indonesia juga merasa bangga dengan adanya sosok seperti beliau. Itu yang saya tahu. Berkaitan dengan media khususnya Metro TV, janganlah ikut menghembuskan kebencian terhadap Islam dan tokoh Islam atas nama terorisme. Nah, kelihatannya memang saya melihat di sini apakah kesalahan itu murni dari Metro TV ataukah kebodohan dari mana mengambil datanya. Seakan-akan ini buta dan tidak mengenal proses jurnalisme yang sesungguhnya. Dan untuk itu saya kira tuntutan Wahda Islamiyah menjadi rasional dan saya ikut mendukung atas tuntutan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Yusuf Mansur. Ya, bismillah. Saya alhamdulillah kenal dengan Ustadz Zaitun sudah lama sekali, dan khususnya 3 tahun terakhir malah beliau menemani saya di malam-malam saya belajar bahasa Arab. Karena dia kasihan sama saya berteman banyak sama syekh saya di Arab, utamanya Imam Haram, Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi, tapi saya nggak bisa ngomong sama mereka karena keterbatasan bahasa. Jadi saya di-coaching oleh beliau tiap malam, kemudian saya ketemu dengan istrinya, keluarganya. Jadi saya pikir nggak mungkin ya, Wahda juga termasuk salah satu penggiat rumah tahfiz di Sulawesi Selatan. Ada banyak rumah tahfiz yang kemudian dikelola oleh kawan-kawan aktivis dari Wahda Islamiyah. Salah satu kerugian yang paling kelihatan adalah nanti orang takut kerjasama dengan Wahda Islamiyah. Itu yang perlu dipikirkan. Tapi saya kira Metro TV nanti bisa menjadi pemenang juga di hati umat Islam bila kemudian Metro TV bisa memberi kesempatan kepada kawan-kawan Wahda khususnya Ustadz Zaitun untuk memberikan klarifikasi yang berimbang.
dan kemudian bisa menjadi pemenang juga untuk kemudian ke depan lebih membela juga bukan cuma umat Islam sebenarnya, tapi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan walhasil mudah-mudahan juga kejadian ini bisa membuat masyarakat Indonesia lebih melek, oh ada wahdah Islamiyah. Tinggal kemudian belajar apa itu wahdah dan bagaimana itu wahdah. Dan sesuai dengan namanya wahdah, wahdah adalah mempersatukan insya Allah umat Islam di seluruh dunia. Terima kasih. Pada Pak Iqbal dari DPD Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mohon maaf terlambat karena masih harus menyelesaikan rapat jajaran pimpinan 13 DPD Republik Indonesia. Saya anggota DPD Republik Indonesia dari Sulawesi Selatan. Kemudian saya Ketua Badan Kerjasama Parlemen DPD Republik Indonesia dan Wakil Ketua Tim Kajian Strategis DPD Republik Indonesia. Pertama, kesaksian. Awalnya saya menjaga jarak terhadap wahdah Islamiyah. Saya orang yang besar di ICMI, saya seorang akademisi harus secara sangat objektif untuk menyeleksi. Dan kemudian yang terjadi adalah jatuh cintanya, na'udzubillah. Anak saya bahkan saya masukkan untuk belajar di lembaga pendidikan wahdah Islamiyah, dan saya menjadi salah seorang provokator bagi masuknya anak-anak Sulawesi Selatan sekarang di lembaga pendidikan wahdah Islamiyah. Oleh karena itu poinnya adalah bahwa ada trust, ada kepercayaan, dan saya sudah melihat bahwa produk-produk generasi muda yang ditangani, dibina oleh wahdah Islamiyah itu justru tidak hanya sekedar menjadi generasi muda positif di Sulawesi Selatan, tapi menjadi generasi muda sekaligus produktif. Positif dan produktif, itu terkait dengan testimoni. Hal yang kedua, masuk ke konten, media adalah pilar keempat demokrasi. Kalau pilarnya salah satu pilar demokrasi mengalami keruntuhan kepercayaan dari publik, risikonya adalah keruntuhan kepercayaan terhadap demokrasi. Apa yang dilakukan per tanggal 3 Januari itu adalah sebuah presiden yang jahiliyah. Jahiliyah itu merangkum kebodohan, merangkum ketidakwaspadaan, merangkum seenaknya, dan merangkum premanisme. Hal yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah bingkai keseluruhannya, siapapun tidak berhak mengkriminalisasi sesama anak bangsa. Siapapun yang hidup di negara Republik Indonesia tidak berhak mengkriminalisasi sesama anak bangsa. Wahdah Islamiyah adalah komunitas anak bangsa. Ustaz Zaitun adalah anak bangsa cemerlang di negeri ini. Masa mau dikriminalisasi? Izinkan lewat kesempatan ini dengan sangat berhati-hati saya menggunakan diksi apa yang terjadi adalah bagian dari proses kriminalisasi terhadap ormas, komunitas, tokoh, dan umat Islam. Pada semua yang mendengar ini dan menyaksikan ini, berhentilah mengkriminalisasi pendiri sejati Republik Indonesia bernama umat Islam. Berhentilah mengkriminalisasi komunitas yang menjadi representasi 87,2% rakyat Indonesia, dan berhentilah mengkriminalisasi atas nama apapun juga. Yang terakhir, saya mau sampaikan bahwa pernyataan resmi terkait dengan penolakan terhadap segala bentuk kriminalisasi terhadap ormas, komunitas, tokoh, dan umat Islam di Indonesia besok dalam sidang paripurna DPD Republik Indonesia. Berdasarkan amanah resmi yang saya terima tadi, saya akan bacakan secara resmi dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. No kriminalisasi for Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iqbal. Yang baru datang adalah Ustadz Khalil Nafis dari Nahdlatul Ulama. Teman-teman media, ini diantara sebagian tokoh, masih banyak lagi sebenarnya tokoh yang
yang belum bisa hadir pada kesempatan ini, yang ini menunjukkan ada sebuah kepedulian yang besar, bukan hanya kepada Ustadz Zaitun, bukan hanya kepada Wahdah Islamiyah, tapi juga ini adalah kepada umat Islam di Indonesia. Sekarang sesinya adalah tanya jawab. Silakan siapa yang mau bertanya dan sebutkan dari media mana. Ya, tentang tema ini jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furqon dari islampost.com. Pertanyaan saya, tadi dikatakan bahwa kalau seandainya Metro TV tidak mengabulkan permintaan dari yang disampaikan tadi dalam pernyataan tadi, akan dilakukan langkah selanjutnya. Dalam bentuk apa itu langkah selanjutnya? Ada yang ingin kita tahu itu. Mungkin itu aja. Jadi seperti yang telah kami sampaikan, bahwa kalau memang Metro TV tidak mengindahkan ini, dan tentu kami berharap tidak demikian, maka Metro TV memaksa kami untuk melaporkannya kepada yang berwajib. Karena itu dalam pertemuan hari ini pun kami sudah menunjuk pengacara, dan kami sudah konsultasi dengan pengacara Bang Egy Sujana, bahwa memang kita sebagai anak bangsa punya hak melalui somasi, laporkan Dewan Pers, KPI, dan kalau ini masih belum cukup untuk memenuhi tuntutan itu atau mengklarifikasi serta dapat menghilangkan kerugian yang ada selama ini, maka kami akan melaporkannya ke Mabes Polri, insya Allah. Silakan, ada lagi? Bisa ditujukan kepada para tokoh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caca dari Covision Kompas Group. Jadi gini, begitu ada isu atau mungkin Wadah Islamiyah sudah mendapat isu bukan hanya terorisme gitu kan. Karena mungkin Ustadz melakukan pembiaran, makanya jadi merembet seperti ini. Kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat media ataupun berbagai pihak tuh menyasar ke hal itu gitu, Tat? Gimana sih, Tat? Awalnya isu itu muncul? Tidak, justru tidak ada pembiaran. Maksud saya tadi bahwa kami, kalau ada orang bercerita misalnya isu miring tentang misalnya apakah Wahabi atau apa, ya kami tidak perlu menanggapinya, ya. Tetapi berita di media seperti ini, ya, ini kalau kami tidak klarifikasi nanti dianggap benar, ya. Dan ini sangat merugikan. Di antara kerugiannya kemarin sudah ada beberapa simpatisan, donatur mengatakan, wah ini berbahaya kita kalau menyumbang ke Wahdah. Ya, ini contoh sebagai sebuah kerugian. Ya, silakan. Satu lagi, nanti bisa dilanjutkan setelah sesi ini. Kita tutup. Kalau ada yang mau mewawancarai para tokoh, masih ada dari media atau mungkin dari Metro. Metro juga hadir di sini. Ya, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk melengkapi pertanyaan dari teman-teman tadi, disebutkan nama saya namanya. Edi Ahmad. Untuk melengkapi pertanyaan dari teman-teman tadi, apakah sampai hari ini Ustadz maupun teman-teman sudah mengirimkan secara resmi somasi kepada Metro TV atau kepada Dewan Pers atau kepada KPI? Kalau belum, rencananya kapan, Ustaz? Demikian, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rencananya hari ini, insya Allah. Ya, hari ini dikirimkan, dan kami dalam beberapa hari ini adalah meminta pendapat dari para ulama, para tokoh tentang apa yang sebaiknya kami lakukan. Dan inilah seperti yang kami lakukan untuk memberi klarifikasi dulu. Kenapa harus klarifikasi ini dulu? Karena pemberitaan itu sudah meluas kemana-mana. Ya, karena itu kami perlu klarifikasi dulu supaya jangan sampai ada orang yang kemudian menjadi percaya itu. Dan kenapa klarifikasi harus perlu waktu? Karena kalau hanya kami sendiri yang melakukan klarifikasi, mungkin dianggap sekedar pembelaan. Ya, karena itu dibuatlah seperti ini, dan insya Allah hari ini surat-surat itu dikirimkan ke seluruh yang dimaksud. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman media, terima kasih pada konferensi pers kita pada hari ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih
kepada para tokoh yang menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bersama-sama, karena ini adalah masalah bersama. Kenapa kami kemudian bersama-sama berada di sini. Kemudian juga kepada Oke. Ya, tambahan aja. Tadi ada pertanyaan tindakan hukum apa bila Metro TV tidak mengindahkan apa yang dimaksud oleh klien kami ini. Yang pertama tentu tindak pidana kita bisa temu. Yang kedua kita minta juga, karena sudah klarifikasi ke BNPT, mereka tidak pernah menyebut seperti yang dalam list itu. Nah, jadi pertanyaan serius, kok bisa masuk di situ? Bagaimana Metro TV menjelaskannya? Ya, nah ini bisa nanti menjadi satu kredibilitas buat Metro juga kalau tidak bisa menjelaskannya. Yang ketiganya, kita bisa tempuh jalur perdata karena sudah ada kerugian-kerugian yang diderita seperti tadi donatur dan hal-hal lain yang membuat imaterial dari sisi nama baik tercemarkan, itu bisa tempuh perdata. Nah, tetapi kita tidak substansinya itu. Yang substansi kita mau, sudi kiranya Metro TV beri klarifikasi dan menyadari kesalahannya, minta maaf, selesai. Dalam Islam itu ajaran yang paling mulia begitu. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Ustaz Jabir. Ya, singkat saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tuduhan itu saya ingin sampaikan satu kata saja. Sepertinya Metro TV tidak kenal baik Wahdah Islamiyah atau tidak kenal arti daripada teroris. Oleh karena itu saya nasihatkan ambil kursus ulang untuk mengenal baik siapa Wahdah Islamiyah, atau kursus lagi supaya tahu dan belajar apa itu yang sebenarnya teroris. Terima kasih. Ya, Pak Khalil Hafiz. Terima kasih atas kesempatan dan maaf saya agak terlambat. Yang pertama, saya melanjutkan dari Syekh Ali Jabir. Ketepatan 4 bulan lalu saya menguji tesis yang membahas Wahdah Islamiyah di UI. Jadi ini bukan isu, tetapi tesis bisa dibuka di UI. Saya pengujinya, termasuk juga dari pengamat intelijen, penguji juga. Di situ tidak menyebutkan bahwa di Wahdah Islamiyah bertentangan dengan NKRI. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam tesis itu juga menyebutkan pola-pola perjuangan Wahdah Islamiyah, termasuk Ustadz Zaitun Rasmin, adalah menyampaikan kebaikan, nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Maka menyampaikan kebaikan pun juga diterangkan di situ tidak dengan kekerasan. Karena kalau kita mendefinisikan teroris itu tentu adalah ingin mencapai sebuah tujuan dengan cara kekerasan, melawan undang-undang dasar, melawan juga kebangsaan kita. Di situ tidak diadakan. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ilmiah ini, saya atas nama pribadi Khalil Hafiz, ya, saya tahu betul sebagai temannya Ustadz Zaitun di MUI, saya melihatnya, saya secara pribadi menyaksikan belum pernah melihat atau mendengar Ustadz Zaitun yang mengajak atau menyampaikan ajaran bagaimana pola-pola teroris untuk menegakkan cita-cita di Indonesia. Saya sampai sekarang belum pernah menemukan. Karena saya teman dan saya bersama-sama di MUI, ya tentunya kalau background saya adalah NU, tapi saya tidak mengatasnamakan NU di sini karena saya tidak punya kapasitas itu, tapi saya warga. Jelas saya adalah pernah jadi pengurus di NU gitu loh. Nah, saya sebagai pribadi menyampaikan beliau belum pernah atau belum saya pernah mendengar mengajak atau untuk mencapai tujuan kebaikan itu dengan cara-cara kekerasan atau dengan cara membunuh orang atau dengan cara bom, belum pernah saya mendengar. Nah, atas dasar ini saya pikir pemberitaan seperti ini di dalam hal kehidupan kita berbangsa bernegara adalah merugikan orang lain. Maka kalau Metro TV mempunyai data, tentunya disampaikan data itu kalau memang benar, dan biasanya harus melalui proses hukum, tidak dengan seperti itu. Tapi kalau tidak, maka sebaiknya
adalah minta maaf. Kalau tidak minta maaf, saya setuju dengan yang bersangkutan adalah melalui jalur hukum. Saya pikir ini adalah lebih konstitusional. Bahkan dituduh seperti ini pun juga tidak melakukan tindakan teroris. Seandainya Ustaz Zaitun adalah teroris, maka ketika dituduh teroris, maka beliau akan menggunakan cara-cara teroris kepada Metro TV. Iya kan? Kenapa? Udah dituduh teroris, maka harus melakukan kerja-kerja teroris. Membuktikan. Nyatanya beliau juga sekarang melalui jalur hukum, bahkan tadi kalau Bang Egy menyampaikan, kalau Metro TV minta maaf, kita sebagai muslim akan memaafkan. Saya pikir akhlak yang baik sebenarnya. Sekarang kita diuji, mana kebangsaan kita yang lebih mapan, yang lebih settle dibanding teman-teman yang lain yang menuduh orang lain adalah teroris. Saya pikir Metro TV harus bertanggung jawab, harus mengklarifikasi, dan harus memberikan yang terbaik, jangan merugikan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru datang juga Dr. Syafi'i Antonio, itu yang juga sangat terkenal, terutama yang terkait dengan ekonomi syariah di Indonesia. Teman-teman media, para tokoh sekalian yang saya hormati, selesailah acara kita pada konferensi pers. Silakan setelah ini panitia juga sudah menyiapkan press release yang tadi dibacakan. Kemudian jika ada mau melakukan wawancara personal, kehadiran para tokoh di sini sedemikian banyak, silakan dimanfaatkan saja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada para ustaz. Ya, alhamdulillah. Hendaknya bisa menandatangani. Terima kasih Bapak Syafi'i, Pak Syafi'i mungkin. Dari Pulau Dua Resto, Jakarta, Perianto, Imam Sauki, Heri Kartono melaporkan untuk Umat TV.